Halo Sobat Serba Ada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Admin mendapatkan info bahwa baru-baru ini telah ada pertemuan secara virtual dalam acara BRICS Plus dan Kementerian Luar Negeri Indonesia diundang dalam kegiatan tersebut oleh China. BRICS Plus adalah sebuah konsep yang diusulkan pada Maret 2017 oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi untuk membangun platform baru untuk kerjasama selatan, mengeksplorasi model BRICS Plus dengan mengadakan dialog dengan negara-negara berkembang besar lainnya atau kelompok negara-negara berkembang untuk membangun kemitraan yang lebih luas. Platform kelas atas bisnis internasional dengan partisipasi para ahli, ilmuwan, investor, politisi, dan tokoh masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang di seluruh dunia, meningkatkan standar tanggung jawab lingkungan dan sosial untuk bisnis, pemerintah, dan masyarakat, dan mempunyai misi menciptakan poin baru dan unik dari interaksi internasional pada pengembangan ekonomi yang berorientasi lingkungan, budaya, tanggung jawab sosial, dan obat-obatan melalui kerjasama antar negara dan lintas sektoral. Seperti yang kita tahu, BRICS ini adalah akronim dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. 5 negara yang pertumbuhan ekonominya pesat. Akronim ini pertama dicetuskan oleh Goldman Sachs pada tahun 2001. Menurut Goldman Sachs, pada tahun 2050 gabungan ekonomi keempat negara itu akan mengalahkan negara-negara terkaya di dunia saat ini. Pada malam 19 Mei 2022, anggota Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri Wang Yi memimpin dialog video Menteri Luar Negeri antara BRICS dan pasar negara berkembang dan negara berkembang di Beijing. Menteri Luar Negeri negara-negara BRICS termasuk Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Hubungan Internasional dan Kerjasama Naledi Pandor, Menteri Luar Negeri Brasil Carlos Alberto Franco Franosa, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, serta Menteri Negara Tamu seperti Wakil Perdana Menteri Kazakh dan Menteri Luar Negeri Mukhtar Tiluberdi, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Luar Negeri Argentina Santiago Cafiero, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Sokri, Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Nigeria Geoffrey Onyema, Menteri Luar Negeri Senegal Aissata Talsal, Menteri Negara Uni Emirat Arab Ahmed Ali Al-Sayed, perwakilan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Thailand hadir pada dialog tersebut. Wang Yi mengatakan 5 tahun lalu Presiden Xi Jinping mengusulkan model kerjasama BRICS Plus yang telah menerima dukungan positif dan tanggapan antusias dari semua pihak, memperkaya dan meningkatkan nilai BRICS, menghadapi resiko dan tantangan yang saat ini meningkat. Lebih penting daripada sebelumnya untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antara pasar negara berkembang dan negara berkembang. Kami mengadakan acara dialog BRICS Plus di tingkat Menteri Luar Negeri untuk pertama kalinya, yang sangat penting untuk memperluas kerjasama lebih lanjut antara negara-negara BRICS dan pasar negara berkembang lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Ibu Retno Marsudi dia memberikan pesan, yaitu untuk menghentikan perang dan memberikan solusi damai, kesempatan untuk setiap negara menjadi bagian dari solusi. Wang Yi mengusulkan 3 saran. Pertama, kita perlu menegakkan multilateralisme dalam menghadapi perubahan dan gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Multilateralisme adalah jaminan bagi pasar negara berkembang dan negara berkembang untuk bertahan hidup. Kunci untuk menegakkan multilateralisme sejati adalah untuk mematuhi konsultasi yang luas, kontribusi bersama dan manfaat bersama untuk mengadvokasi keterbukaan dan inklusivitas dan untuk menentang penutupan dan pengucilan. Kita perlu tegaskan menegakkan sistem internasional dengan PBB pada intinya, menentang bersekongkol untuk membentuk klik-klik kecil dan menentang memaksa negara-negara lain untuk mengambil sisi. Kita perlu mempromosikan sistem pemerintahan global untuk lebih mencerminkan keprihatinan yang sah dan tuntutan yang wajar dari sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Belum lama ini, Presiden Xi Jinping mengusulkan inisiatif keamanan global. China bersedia bekerja sama dengan semua pihak untuk mempromosikan implementasi inisiatif, meningkatkan tata kelola keamanan global, dan menjaga perdamaian dan ketenangan dunia.
Kedua, kita perlu bertekun dalam fokus pada pembangunan. Pembangunan adalah mengejar kita bersama dan misi pemerintahan global. Kita perlu mempromosikan komunitas internasional untuk memprioritaskan pembangunan dalam pemerintahan global, menyusun melodi pembangunan bersama, dan memainkan simfoni pembangunan berkelanjutan. Presiden Xi Jinping mengedepankan inisiatif pembangunan global, menekankan prioritas untuk tetap berkomitmen pada pembangunan dan pendekatan yang berpusat pada masyarakat, sehingga dapat mengejar pembangunan global yang lebih kuat, lebih hijau, dan lebih seimbang. China bersedia meningkatkan investasi dalam kerjasama pembangunan, bekerja dengan negara lain untuk mendorong inisiatif untuk kemajuan yang mendalam dan solid, membangun kemitraan pembangunan global, dan menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk pembangunan, sehingga hasil pembangunan dapat bermanfaat bagi lebih banyak negara berkembang. Wang Yi mengatakan bahwa saat ini tren pemasaran deglobalisasi serta sanksi sepihak merajalela dan hambatan teknologi memiliki dampak serius pada pembangunan ekonomi dan sosial dari pasar negara, melengkapi rantai bukannya mengganggu rantai, sehingga negara-negara berkembang dapat lebih mengintegrasikan ke dalam pembagian kerja internasional dan kerjasama dan berbagai dividen globalisasi. Kita perlu mempromosikan ilmu pengetahuan global dan tata kelola teknologi dan memungkinkan negara-negara berkembang untuk naik kereta cepat inovasi dan pengembangan. Kita perlu memperkuat tata kelola kesehatan global untuk memastikan akses yang adil terhadap vaksin di negara-negara berkembang dan menjembatani kesenjangan imunisasi. Waduh, ngomongin soal kereta cepat nih, ngomong-ngomong yang di Indonesia katanya banyak yang bilang tekor nih Pak. Gimana nih Pak? Ketiga, kita perlu mengejar kerjasama win-win. Kebangkitan kolektif pasar negara berkembang dan negara berkembang telah menjadi tren zaman yang tidak dapat diubah. Negara-negara berkembang telah menjadi mesin penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi dunia dan kekuatan baru yang mendorong evolusi lanskap internasional dan secara bertahap berubah dari pengikut pemerintahan global menjadi promotor yang sadar. Di masa lalu, negara-negara berkembang bergandengan tangan dalam perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme untuk mengantar era baru pembangunan independen. Hari ini, kita perlu melakukan upaya bersama untuk meningkatkan tata kelola global dan bersama-sama berjuang untuk ruang yang lebih besar untuk pembangunan. Kita perlu menjunjung tinggi semangat solidaritas dan gotong royong, melaksanakan kerjasama selatan dalam skala yang lebih besar di wilayah yang agenda dan pembuatan aturan dan mempromosikan pengembangan sistem pemerintahan global ke arah yang lebih adil dan masuk akal. Kita perlu memperkuat sinergi antara strategi pembangunan, memperdalam kerjasama praktis dan mencari kekuatan melalui persatuan. Kita perlu menghormati jalur pembangunan setiap negara yang sesuai dengan kondisi nasionalnya sendiri, mempromosikan dunia multikutub, peradaban dan demokrasi yang beragam dalam hubungan internasional, dan melindungi hak dan kepentingan sah negara-negara berkembang. Wang Yi mengatakan China akan selalu menjadi anggota keluarga besar negara-negara berkembang dan akan selalu berdiri dengan negara-negara berkembang lainnya, mematuhi nilai-nilai umum kemanusiaan, perdamaian, pembangunan, kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan kebebasan, dan melakukan upaya tak henti-hentinya untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Model kerjasama BRICS Plus lahir untuk kerjasama dan berkembang pesat dalam pembangunan. Lebih banyak negara dipersilahkan untuk bergabung dengan kami dalam mempromosikan demokrasi dalam hubungan internasional, membuat ekonomi dunia lebih inklusif dan merasionalisasi pemerintahan global, sehingga dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang cerah dan lebih baik. Para menteri luar negeri yang hadir dalam dialog tersebut mengucapkan terima kasih kepada China karena telah memulai mengadakan dialog menteri luar negeri BRICS Plus. Mereka berpandangan bahwa dalam menghadapi tantangan baru dalam situasi internasional saat ini, kerjasama BRICS Plus sangat penting. Ini akan membantu mempromosikan solidaritas dan kerjasama antara pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, sehingga mereka dapat memainkan peran yang lebih baik dalam urusan internasional, meningkatkan representasi dan suara mereka dalam pemerintahan global, dan lebih melindungi kepentingan bersama negara-negara berkembang. Semua pihak menyatakan kesediaan mereka untuk terus memperdalam komunikasi strategis dan koordinasi antara BRICS dan pasar negara berkembang.
sehingga dapat mendorong reformasi tata kelola global ke arah yang lebih adil dan masuk akal, lebih inklusif dan demokratis. Para menteri luar negeri yang hadir juga pada dialog menyatakan bahwa kita harus mendukung promosi multilateralisme, membela tujuan dan prinsip-prinsip piagam PBB, dan menjaga landasan bagi negara-negara berkembang untuk bertahan hidup dan berkembang. Penting untuk mematuhi solidaritas dan kerjasama dalam memerangi pandemi, terus memperkuat kerjasama dalam penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan, dan membantu negara-negara berkembang meningkatkan kapasitas mereka untuk memerangi pandemi. Hal ini diperlukan untuk memperkuat kerjasama selatan, membangun kemitraan pembangunan global, dan mempromosikan pelaksanaan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Yang jadi pertanyaan, apa untungnya untuk Indonesia sendiri apabila mereka bergabung atau masuk dalam BRICS Plus? Mungkin intinya dalam pertemuan ini atau dalam komunitas, ini bisa dibilang komunitas ekonomi ya. Mereka fokus dalam bidang ekonomi dan yang lain-lain seperti bisnis dan juga politik tentunya. Dan tentunya kita akan melihat bagaimana Indonesia mengambil langkah dan sikap mengenai BRICS Plus ini. Bagaimana tanggapan kalian sebagai pengamat politik dan militer abal-abal mengenai berita ini? Coba berikan komentar kalian di bawah.